Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Laila Sari, SAG MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Hard Skill dan Soft Skill Pendidik dalam Pendidikan Islam. Sebelum mempresentasikan makalah, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Pertama, ada saya Diana Fauzia sebagai moderator. Kedua, ada Agung Puji Haryanto sebagai pemateri 1. Yang ketiga, ada Ade Puji Haryadi sebagai pemateri 3. Untuk pemateri pertama, kepada Kak Agung dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Diana yang sudah mempersilakan waktunya untuk berpresentasi. Kami akan membacakan yang pertama tentang definisi hard skill dan soft skill. Definisi hard skill adalah bakat dan kemampuan yang dapat diukur. Mereka biasanya khusus untuk pekerjaan tertentu dan mereka dapat dipelajari melalui sekolah atau pelatihan kerja. Berdasarkan definisi ini, hard skill ialah sebuah kemampuan yang biasa kita peroleh dengan cara belajar sehingga seorang individu mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. Menurut para ahli, yang pertama, alam. Hard skill sendiri merupakan sebuah pengetahuan atau kemampuan teknis yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan atau kemampuan teknis yang dimaksud tersebut meliputi berbagai hal yang seringkali dibutuhkan untuk beberapa profesi tertentu dan mengembangkan suatu dengan teknologi yang ada. Hal ini juga termasuk bagaimana seseorang mampu mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi sekaligus menganalisis dan menemukan solusi yang tepat. Yang kedua, menurut Robbins, yang dialih bahasakan oleh Benjamin Molan, menyatakan hard skill seringkali disebut sebagai kemampuan intelektual atau intellectual ability, yang merupakan sebuah kemampuan yang dibutuhkan untuk menentukan berbagai aktivitas mental, untuk berpikir, menalar, serta memecahkan sebuah masalah. Definisi soft skill menurut para ahli, yang pertama menurut Purwastuti dan Wayani, soft skill merupakan keterampilan perilaku personal dan interpersonal yang membantu untuk mengembangkan kinerja seseorang. Hal tersebut dapat berupa kemampuan non-teknis, di mana wujudnya memang tidak terlihat, akan tetapi sangat penting dan diperlukan. Yang kedua, soft skill menurut Aprinto. Soft skill merupakan kemampuan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk juga untuk mengelola pekerjaannya. Keahlian ini dikembangkan dari nilai maupun prinsip yang penerapannya berupa keterampilan khusus dan tertentu. Antara lain kemampuan bernegosiasi, bernegosiasi, mengkomunikasikan suatu penjual, melayani orang lain, memecahkan masalah dan sebagainya. Yang ketiga, pengertian soft skill menurut Elvindri DKK. Soft skill merupakan bentuk keterampilan hidup dalam masyarakat, baik untuk sendiri, berkelompok, maupun dengan sang pencipta. Di sini keterampilan yang dimaksud meliputi komunikasi, menata emosi, berbahasa, berkelompok, memiliki moral serta etika, termasuk juga meliputi hingga sikap santun serta keterampilan dalam hal spiritual. Yang keempat, soft skill sesuai Syah. Soft skill merupakan keahlian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor melalui kecerdasan, bakat, minat, motivasi dan sikap. Yang kelima, pengertian soft skill menurut Sailah. Soft skill merupakan keterampilan seseorang saat melakukan hubungan dengan orang lain. Hal ini juga termasuk keterampilan mengatur dirinya sendiri supaya performa kerjanya dapat berkembang secara maksimal. Yang B, hubungan hard skill dan soft skill terhadap pendidikan. Hard skill berhubungan dengan kemampuan pendidikan dalam menguasai materi yang akan diberikan, menetis kelas,
mengatur peserta didik kepada peserta didik, sedangkan soft skill berhubungan dengan komunikasi yang baik serta pembawaan karakter dari tenaga pendidik. Dalam menyampaikan materi yang akan diberikan, hard skill dan soft skill sangat berhubungan walaupun berbeda, namun keduanya harus ada di dalam kepribadian seorang pendidik agar dapat menjadi pendidikan yang profesional. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Bang Ade. Dan soft skill yang diterapkan oleh pendidik. Sebagai seorang pengajar, pendidik harus mempunyai metode yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Berikut ini merupakan metode soft skill dan hard skill yang dapat diterapkan menurut Muhammad Yomi tahun 2012. 1. Menerapkan model jigsaw. 2. Membuat kelompok kooperatif. 3. Melakukan board game. 4. Mengajar teman sebaya. 5. Berkomunikasi orang per orang. 6. Membuat teamwork atau tim kerja. 7. Mempelajari perasaan orang lain. 8. Melaksanakan penilaian tim. 9. Membuat keterampilan kolaboratif. 10. Berdiskusi kelompok. 11. Membagi pasangan. 12. Melakukan praktek empati. 13. Melakukan umpan balik. 14. Membuat proyek kelompok. 15. Melakukan simulasi. 16. Melakukan wawancara. 17. Menambah karakter orang lain. Hubungan hard skill dan soft skill terhadap pendidik dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara bahasa mempunyai beberapa arti yang berbeda. Yang pertama tarbiyah, yang kedua tadib, yang ketiga taklim, dan yang keempat riadah. Nah, masing-masing arti ini pernah direkomendasikan pada konferensi internasional di Mekah pada tahun 1977. Masing-masing dalam arti ini mempunyai implikasi dan aksi situasi yang berbeda terhadap pendidik. Skill jika dihubungkan dengan seorang pendidik, pendidik harus mempunyai pengetahuan yang lebih, khususnya dengan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Sedangkan soft skill jika dihubungkan dengan pendidik, pendidik harus membawa karakter yang baik, khususnya cara berkomunikasi dengan peserta didik agar peserta didik dapat memahami materi dan nyaman dengan metode-metode yang diajarkan oleh pendidik. Jadi, kesimpulannya, hard skill adalah bakat dan kemampuan yang dapat diukur. Mereka biasanya khusus untuk pekerjaan tertentu dan dapat dipelajari melalui sekolah ataupun pelatihan kerja. Sedangkan soft skill adalah kebiasaan dan sifat pribadi yang membentuk cara bekerja sendiri maupun dengan orang lain. Hard skill berhubungan dengan kemampuan pendidik dalam menguasai materi yang telah diberikan, memanage kelas, mengatur peserta didik kepada peserta didik. Sedangkan soft skill berhubungan dengan komunikasi yang baik serta pembawaan karakter dari tenaga pendidik dalam menyampaikan materi yang akan diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.